Gelaran saya untuk Anda adalah Papa Rock sebaiknya pakai rok. Ini video buat Papa Rock ya. Jadi kurang penting, kurang beredukasi, kurang berfaedah. Jadi teman-teman yang lain alangkah baiknya tidak usah nonton sampai selesai ya. Ini hanya buat Papa Rock. Ya semoga saja dia nonton ya. Papa Rock, sorry ya, saya keberatan dengan judul video Anda yang berjudul betapa bahayanya Jakarta buat pelancong asing. Memang ada tanda tanya di belakang, tetapi sekali lagi saya mau bertanya, apa tidak salah ya dengan judul video seperti itu? Karena kalau Anda mau membuat kalimat tanya, seharusnya kalimat tanyanya bukan seperti itu ya. Seharusnya seperti ini, apakah Jakarta aman buat pelancong asing ya? Ataukah Jakarta aman buat pelancong asing? Ada tanda tanya seperti itu. Tetapi Anda mendahulukan kalimat penegasan betapa bahayanya Jakarta buat pelancong asing. Lalu ada tanda tanya di situ ya. Itu sebenarnya saya tidak tahu ya. Ada dua ini. Apakah Anda tahu bahwa Anda hendak menjas, tetapi karena tidak ingin itu terlalu nanti kesannya Anda kasar, jadi Anda pura-pura membuat tanda tanya seperti itu, ataukah Anda memang tidak mengerti struktur atau tata bahasa dalam bahasa Indonesia? Ya, soalnya kan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu memang berbeda ya. Ya, bisa dimaklumi, kita berpikir saja mungkin Papa Rock ini salah membuat judul. Papa Rock, saya perhatikan Anda ini hampir di setiap live streaming ya. Itu pembahasan Anda, pembicaraan Anda selalu menyudutkan ya, selalu menjelek-jelekan Indonesia. Lalu dengan sebutan-sebutan Anda, kata-kata Anda yang kasar. Jangan pikir saya lupa ya. Masih ada screenshot yang saya simpan, video-video Anda yang sudah saya simpan. Ya. Saya tahu Anda ketika buat live streaming, hari ini Anda buat, minggu depan Anda sudah hapus kembali live streaming Anda ya. Tetapi beruntungnya ada masyarakat Indonesia yang lain yang sudah simpan, sudah merekam live streaming Anda. Dan mereka kirim ke Instagram saya, "Bang, tolong lihat ini video dari Papa Rock." Ya. Jangan Anda pikir Anda sudah menghapus live streaming Anda, berarti Anda bebas. Tetapi Anda tidak tahu ya, masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang bodoh ya. Apa yang sudah Anda ucapkan, apa yang sering Anda katakan di live streaming, jangan pikir kami tidak merekam, jangan pikir kami tidak menyimpan ya. Kita mau melihat kira-kira sejauh mana si Papa Rock ini berhenti untuk mengata-ngatain secara kasar kepada Indonesia. Karena sudah berlebihan ya. Sebelum-sebelumnya dia pernah mengatakan, menyebut ataupun memaki presiden kita dengan sebutan yang tidak pantas ya, tidak senonoh, kasar sekali teman-teman ya. Saya sendiri saja tidak enak mau sebutkan apa yang dia sebutkan gelar terhadap presiden kita itu ya. Jadi screenshotnya masih saya simpan. Jangan pikir kami sudah lupa ya. Sebutan Anda yang kurang ajar terhadap presiden kami masih kami simpan, sudah saya screenshot dan simpan saja ya. Dengan harapan kedepannya Anda bisa berubah. Lalu kemudian dia juga ada kata-kata yang kurang sopan terhadap pahlawan-pahlawan kita. Salah satunya adalah Bung Karno. Jadi Papa Rock, sudah ada rekam jejak yang jelek dari kata-kata Anda yang sudah Anda ucapkan ya. Dan di setiap video ada lagi yang lain yang dia selalu menjelek-jelekan Indonesia, dan dia selalu menyangkal ya. Misalnya dia memaki atau menyebut nama presiden kita tidak dengan hormat ya, dengan kasar. Itu nanti ada saja alasannya dia buat ngeles bahwa sebutan itu nama presiden kita bukan nama itu. Jadi kalau dia menyebut itu dia tidak salah. Ada saja. Saya lihat ini orang nih ya pintar untuk ngeles ya. Jadi Papa Rock, kami tidak sebodoh yang Anda pikirkan ya.
Dan jangan pikir saya pura-pura tidak tahu. Di setiap live streaming Anda selalu menyebut-nyebut nama saya ya. Ya, mungkin betapa bernilainya saya di mata kamu mungkin, sehingga kamu selalu membawa-bawa saya dalam setiap podcast kamu ya, dalam setiap live streaming kamu. Dia selalu menyebut saya Basten Sebo Berak Tarak Cebo apalah ya. Ya, seanggap itu lucu-lucuan saja. Papa Rock ini sebaiknya pakai rok. Nah, itu kalau boleh saya gelarkan kepada Anda. Kalau Anda bilang saya Basten Sebo Tarak Cebok, mungkin gelaran saya untuk Anda adalah Papa Rock sebaiknya pakai rok. Sorry. Sabar, minum dulu. Biar jangan terlalu panas. Oke, kembali ke topik awal tadi yang Papa Rock katakan bahwa betapa bahayanya Jakarta buat pelancong asing. Nah, sekarang Papa Rock bisa saksikan sendiri kan, YouTuber-YouTuber Malaysia yang datang berbondong-bondong datang ke Indonesia ya. Mereka diperlakukan dengan baik, dengan aman. Mereka bisa sampai ke Monas, bisa sampai ke mana-mana. Mereka mendapatkan akses untuk bisa masuk ke ke tempat-tempat penting, tempat-tempat bersejarah, atau kemana saja ya. Mereka kemana saja itu ada aksesnya, diberikan kemudahan. Mereka bisa menikmati semua apa yang ada di Indonesia. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Papa Rock itu sama halnya menampar wajahnya sendiri. YouTuber reaction dari Malaysia datang ke Indonesia. Mereka bisa ke Bogor, mereka bisa naik Monas, mereka bisa ke Istana, mereka kemana-mana. Bahkan mereka meliput, membaur dengan masyarakat Indonesia. Ya, aman sekali, mereka nyaman, mereka aman. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah Malaysia sudah introspeksi diri? Ya, apakah Malaysia sudah aman untuk TKI? Jangan menutup mata ya dengan berbagai pemberitaan yang masif. Bukan informasi hoax, tapi informasi dari berita-berita seperti TV One, Metro dan sebagainya, di mana TKI yang baru-baru kita dengar ada penyiksaan TKI di imigrasi Malaysia sampai ada yang meninggal ya. Meninggal itu bahkan banyak sekali. Lalu kemudian kemarin ada kasus Adelina Lisau yang meninggal, majikannya biarkan di kandang anjing, anjingnya sampai gigit boroknya itu, bahkan sampai meninggal di rumah sakit Malaysia dalam kondisi badan yang penuh dengan luka-luka yang menjijikan. Tetapi majikannya tidak dihukum, malah bebas sampai sekarang ya. Lalu kemudian sudah beratus-ratus mayat yang dikirim ke NTT. TKI yang meninggal di Malaysia itu sudah beratus-ratus mayat yang pulang ke NTT, kirim peti mayatnya, kirim ke NTT. Ya. Dan berbagai kasus lainnya. Nah, pertanyaan saya, apakah Malaysia ini sudah aman bagi orang Indonesia? Ya. Jadi sebenarnya saya tidak mau omong begini, hanya karena ada Papa Rock yang membuat judul betapa bahayanya Jakarta bagi pelancong asing. Sadarlah, introspeksi dirilah. Memangnya Malaysia ini sudah aman kah bagi TKI yang selama ini banyak yang meninggal, kemudian pulang ke kampung dikirim peti mayatnya? Jadi sadar diri. Jadi untuk Papa Rock, ya jangan memancing seperti itulah ya. Kalau Anda mau saling bongkar data, bongkar aib, ya mari kita sama-sama bongkar ya. Saya juga bisa membongkar data, ya, membongkar data kematian TKI di Malaysia. Jadi sebaiknya introspeksi diri masing-masing saja ya Papa Rock, ya, introspeksi diri. Kami juga introspeksi diri. Apakah negara kami ini sudah aman atau belum? Ya, Papa Rock juga introspeksi diri. Negara Malaysia sudah aman atau belum? Ya, semoga ini bisa dipahami oleh Papa Rock. Oke, saya Basten Sebo, sekian dan terima kasih.